Ah! 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 Akhirnya terevakuasi. Lihat-lihat orang. Warga Jalan Nusantara, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan 2 jasad wanita dalam kondisi tercor di dalam rumah. Di dalam rumah juga ditemukan P yang menderita luka parah di bagian tangannya. Pria ini kemudian tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Penemuan 2 jasad wanita tersebut bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Diduga, 2 jasad tersebut adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh P. Sedangkan motif pembunuhan diduga terkait dengan hutang piutang. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Yusi dan Heni diserahkan pihak keluarga untuk disemayamkan. Sebuah truk tronton dan 1 unit motor terlibat kecelakaan hingga jatuh dari Jalan Layang Yosudarso, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan ini berawal ketika truk tronton tidak bisa dikendalikan saat melintas di genangan air hujan. Akibat selip, truk tronton tanpa muatan menabrak sepeda motor yang melaju di sampingnya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengendara motor menderita patah tulang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara supir truk selamat. Sebuah bus milik pemerintah Provinsi Jawa Timur tersesat hingga terperosok di Jalan Pemakaman Umum di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Informasi yang dihimpun dari sang sopir, bus sebenarnya melewati jalan tol. Namun bus justru tersesat karena diduga mengikuti aplikasi penunjuk arah hingga menuju ke arah pemakaman. Setelah berhasil dievakuasi warga, bus beserta penumpang melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Akhirnya terevakuasi. Gara-gara mengikuti aplikasi peta digital, seorang pria tersesat di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya tersesat, motor korban pun ikut terperosok ke dalam parit di tengah kebun. Lokasi yang susah dijangkau membuat evakuasi harus dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Fajar Juni Mustaqim tak menyangka jika siang itu menjadi hari yang naas buat dirinya. Aktivitas hariannya sebagai kolektor di salah satu perusahaan swasta membuat dirinya lebih sering bekerja di luar kantor dan bertemu pelanggan. Menyusuri berbagai medan jalan pun sudah biasa ia lakoni, tak terkecuali melintasi perkebunan. Tak ada firasat apapun pada hari itu, namun kali ini ia melintasi daerah yang cukup sepi. Bahkan tak seperti biasanya, ia pun menjumpai sejumlah hewan yang tak biasa ditemui di sini. Aduh, itu apaan ya? Mungkin firasatnya sih ketemu hewan-hewan yang inian yang menurut saya itu yang aneh. Masa di daerah Bogor itu ada binatang kayak elang gitu. Biasanya elang itu tuh mungkin nggak di sembarang tempat gitu, tapi tiba-tiba dia ada dan mungkin jaraknya nggak terlalu jauh di atas kepala saya dan dia cuma muter-muter. Kayak nggak tahu. Terus yang keduanya tuh ular itu tuh. Melihat kedua hewan tersebut, Fajar pun tetap berpikir positif sambil melanjutkan perjalanannya. Namun semakin motor melaju, ia pun semakin heran karena merasa jalur yang ia lewati itu semakin jauh dan sepi. Tanpa disadari, ia sudah berada di tengah perkebunan yang sepi dan tidak ada orang sama sekali. Jalan mana ini? Wah, kayaknya salah jalan ini. Tiba-tiba nasib sial pun dialami Fajar.
Ia bersama motornya terperosok ke dalam parit yang berada di tengah kebun. Aduh! Ah! 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 Fajar langsung terpelanting. Badannya menghujam keras ke tanah. Fajar seketika panik. Bagaimana tidak? Tak jauh dari tempatnya terperosok, terdapat jurang yang cukup dalam. Sementara dia harus merasakan sakit sendirian dan jauh dari pemukiman warga. Perasaan takut pun menyelimuti Fajar. Beragam pertanyaan pun terus membayangi pikirannya. Namun, untuk keluar dari permasalahan ini, Fajar pun berusaha untuk tetap fokus agar bisa menyelesaikannya. Ia pun segera mencari pertolongan melalui sambungan telepon. Ya, lokasinya sekarang memang susah jaringan internet. Sinyal yang bisa diandalkan hanyalah sinyal GSM. Apesnya, di saat kondisi darurat seperti ini, Fajar tidak punya pulsa. Ia pun harus meminta tolong temannya terlebih dulu untuk mengisikan pulsa. Halo? Kamu di mana? Cepetan datang sini ya. Alhamdulillah, akhirnya Fajar pun berhasil menghubungi salah seorang temannya. Tapi lokasinya yang jauh dari pemukiman membuat temannya kesulitan mencari keberadaannya. Saking lamanya menunggu dan berusaha mencari pertolongan, ia pun kehausan. Airnya habis lagi. Sialnya lagi, persediaan air yang Fajar miliki ternyata sudah habis. Ia harus mencari sumber air agar tidak dehidrasi dan tetap kuat melalui segala cobaan ini. Tolong! Tolong! Sambil mencari sumber air, Fajar terus mencari pertolongan, berharap warga terdekat bisa cepat menolongnya. Saya cari putar-putar kali 100-200 meter jalan seputaran itu nggak ada satupun warga di situ posisinya. Dan juga itu benar-benar sekitaran kebun sama sekali nggak ada orang satupun. Walaupun saya udah teriak-teriak sampai suara saya habis itu nggak ada satupun orang yang mendengarnya. Sekitar lebih dari sejam, bantuan pun datang. Teman yang tadi ia hubungi segera membantu untuk mengevakuasi. Beragam cara mereka lakukan agar bisa mengevakuasi motor untuk naik ke atas. Namun ternyata tetap sulit dilakukan kalau hanya berdua, apalagi tanpa alat bantu sama sekali. Nggak bisa aja. Telepon damkar tadi udah minta bantuan. Yaudah kita nunggu mereka aja deh. Akhirnya terevakuasi. Setelah sekitar 3 jam menunggu, akhirnya tim damkar pun tiba di lokasi. Karena kondisi motor pun udah bannya tuh udah masuk ke dalam sekitar hampir berapa senti gitu, udah masuk ke dalam situ, dalam tanah itu. Posisi tanah pun tanahnya juga basah, jadi kalau ke bawah ini tuh makin ke dalam ban. Nah, setelah itu dari pihak damkar itu tuh bawa seling tali yang manual itu diikat ke belakang motor, yang satu buat ngebawa dorong, yang satu buat nahan buat turun ke area yang agak terjal gitu. Tak ada rasa trauma sedikit pun, namun kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi dirinya untuk selalu bertanya agar tidak tersesat di jalan. Saat ini pun kondisi Fajar sudah mulai pulih. Tak ada luka yang berarti, hanya ada beberapa luka ringan. Pak, tadi itu Pak. Dia terkejut, aku terkejut. Dia menerkam kakinya.